Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 361 Degrees Spire CQT 2.0. Ela chega, domina o baile, é foda demais. Gata braba, safada, bagunça meu juízo em paz. Vai embolando, jogando copinha sem dó nem dó. No grave que bate, que bota com bota, que bota com bota, com muita pressão. No batucão ela vem, vem, sua na pele não para, vai, vai. Corpo no grave, prende a razão. Que bota com muita pressão. No batucão ela vem, vem, sua na pele não para, vai, vai. Corpo no grave, prende a razão. Que bota com muita pressão. Ela chega, domina o baile, é foda demais. Gata braba. Terima kasih banyak buat 361 Degrees yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe-nya warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan dari brand 361 Degrees lagi nih, brand perusak harga yang mana harganya sering nggak masuk akal dibandingkan dengan kualitasnya ya. Kali ini adalah Spire CQT 2.0 dan versi pertamanya saya juga udah nyobain, ini versi yang keduanya. Yang mana saya cukup suka di versi yang pertamanya karena dia itu segmennya daily trainer tapi lebih ke stability daily trainer. Jadi daily trainer yang aman gitu ya untuk para pemula atau yang habis cedera atau yang pengennya stability menjadi prioritas. Jadi ya ini adalah jawaban banget lah. Tapi gimana sih performanya di versi yang kedua ini? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini tuh ada di angka 270-an, yang mana itu masuk medium, tengah-tengah atau standar gitu ya. Daily trainer paling pas itu di angka 250 sampai 300 gram. Nggak bisa saya bilang berat karena tidak di atas 300 gram. Nggak bisa saya bilang ringan juga karena tidak di bawah 250 gram. Jadi untuk beratnya sendiri udah pas banget dipanggil sebagai daily trainer. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah woven jacquard mesh, yang mana wovennya ini cukup tebel ya. Cukup tebel karena setelah saya pegang begini dari dalam, dari luar, itu memang materialnya cukup tebel. Jadi kalau kalian memikirkan atau menjadi hal yang concern kalian terkait durability, saya rasa ini bakal aman banget karena material uppernya sangat meyakinkan ya. Biasanya yang tipis-tipis aja awet-awet, apalagi yang tebel kayak gini. Jadi daily trainer banget lah. Daily trainer itu durability menjadi hal yang prioritas ya, salah satu prioritas. Nah, terus kalau tebel gimana dong durability? Untuk breathability-nya. Breathability-nya sendiri saya cukup kaget karena ya breathability-nya cukup bagus ya, sirkulasinya cukup bagus. Bukan yang bagus banget, tapi nggak yang panas juga di dalam sepatunya. Karena setelah saya tes dengan mesin asap, dia breathability-nya oke. Apalagi untuk yang setebel ini, saya nggak menyangka kalau ternyata masih ada sirkulasi yang bisa keluar masuk udaranya, terutama di bagian samping-samping sini. Untuk toe box-nya sendiri saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini pakai 42. Nggak ada masalah sama sekali, nggak merasa kekecilan sama sekali. Tapi kalau kalian kakinya lebar banget, mungkin akan lebih aman kalau upsize. Tapi kalau saya pribadi sih aman-aman aja. Kaki saya netral by the way, nggak yang lebar, nggak yang runcing juga, jadi ya tengah-tengah lah, medium. Jadi ya normal aja, pakai true size udah aman banget. Untuk pengalaman pertama kali pada saat masuk sepatu ini sendiri, wovennya itu memang terasa nyaman, tapi bukan yang super lembut begitu ya. Sensasinya itu sensasi nyaman daily trainer, bakal betah banget menggunakan sepatu ini karena memang uppernya ya kenyamanannya oke gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang racing banget yang kenyamanan biasanya nggak dipikirin gitu ya. Ini kenyamanannya dipikirin, tetap dapat breathability-nya. Ya saya rasa wovennya bekerja dengan baik dan saya cocok-cocok aja sama upper sepatu ini. Lanjut ke lacing systemnya. Lacing systemnya sama kayak 361 yang lainnya, 361 Degrees yang lain tuh menggunakan Morpeth system. Intinya Morpeth system itu sebenarnya nggak terlalu banyak hal yang aneh-aneh gitu ya. Sebenarnya standar aja, hole-hole-nya di sini juga ada. Tapi saya nggak tahu kenapa nggak ada runner's knot-nya. Tapi setelah saya pakai sepatunya ya kayaknya bakal wajar banget ya. Nah, kenapa? Karena runner's knot tuh biasanya itu memberikan grip yang lebih di lacing sistemnya untuk menjaga stabilitas kaki kita di atas sepatunya. Jadi menambah supportnya lah. Tapi kayaknya nggak bakal
perlu sama sekali gitu ya, karena emang stability sepatu ini udah nggak perlu dipertanyakan. Kemudian untuk tali sepatunya sendiri ya biasa aja, nggak bisa dibilang jelek tapi nggak bisa dibilang bagus juga. Setelah saya pakai pertama kali juga nggak ada masalah, nggak copot atau nggak kendor juga gitu ya. Tali sepatunya oke sih. Kemudian sudah ada tang loopnya juga di bagian lidahnya sehingga tali sepatunya bisa dimasukin ke lidah sepatunya biar sinkronisasinya makin enak untuk fittingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Ini juga ada paddingnya yang pas lah untuk daily trainer, nggak kebanyakan, nggak terlalu sedikit juga, nggak pelit ngasih paddingnya. Jadi pada saat saya pakai nyamannya oke banget, nggak ada sabuk kanan kirinya. Biasanya kan ada sabuknya gitu ya, gasete tang, tapi balik lagi kayaknya sepatu ini nggak perlu karena paddingnya juga, tangnya juga stay banget di tempatnya ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi dia bener-bener bisa menjaga tempatnya sehingga nggak ada potensi goyang kanan kiri walaupun dia nggak ada sabuk kanan kirinya, bukan gasete tang, tapi tang lidah sepatu biasa gitu. Tapi ya kinerjanya cukup memuaskan menurut saya di pemakaian pertama. Kemudian kita lanjut ke bagian kolarnya. Kolarnya sendiri ini ada padding yang cukup tebel, ya daily trainer pas lah ya, nggak yang over sih. Untungnya nggak over, tapi tetap kenyamanan menjadi prioritas di sini. Nah, kenyamanannya itu memang paddingnya lah udah empuk, kemudian dijepitnya juga enak, nggak gampang los gitu ya. Kemudian dia juga fleksibel, tidak mengganggu mata kaki saya, tidak ada potensi gesekan juga dengan mata kaki saya, jadi aman-aman aja untuk kolar di sepatu ini, malah cenderung nyaman ya. Kemudian kita lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya ini mencolok banget ya, heel counternya. Ada klipnya gitu di belakang. Ini gede banget klipnya, tapi tidak sekedar hiasan, tapi ini ya secara estetika juga bagus banget. Ada tulisan Spire-nya di sini. Jadi klipnya ini bukan sekedar ornamen penghias mata saja, tapi memang secara fungsi ini penting banget untuk heel counternya. Ini jepitannya itu selain dari luar juga sebenarnya di dalam ada strukturnya gitu ya, yang bikin jepit tumit kita biar gak gampang keangkat atau heel slip. Dan selain itu, ini juga klipnya yang di luar ini tugasnya jepit di bagian belakang, di kanan kiri, selain itu menstabilkan. Jadi goyangannya itu nggak cuman ke atas atau lepas ke heel slip ke atas gitu ya, tapi goyangan di kanan kirinya itu bisa ditahan oleh klipnya yang di belakang ini. Ini salah satu fitur yang bikin kita paten banget untuk stability-nya. Nggak ada goyangan sama sekali. Saya juga bingung ya sebenarnya. Keren banget sih fiturnya, cuman simple begini sebenarnya, tapi efeknya luar biasa. Klipnya ini bekerja dengan sesuai harapan banget lah. Nggak cuman sekedar ada tuh yang ngasih ornamen seperti ini. Fungsinya diharapkan sebenarnya seperti yang ada di Spire CQT 2 ini, tapi tidak maksimal. Tapi kalau di sepatu ini tuh keluar banget hasilnya. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan lah. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya dia menggunakan CQT Quick. CQT Quick ini yang udah banyak dipakai di sepatu-sepatu daily trainernya dari 361 Degrees ya. Karakternya itu dia nggak terlalu empuk, tapi nggak yang keras juga. Dia kalau saya ukur manual dengan durometer ada di angka 31-an, yang mana sebenarnya kayak agak sedikit hampir keras. Tapi enggak juga, kalau dipakai sama sekali nggak ada rasa keras. Jauh dari kata keras, karena setelah saya pakai, kemudian strike ke tanah, itu peredaman hentakannya menurut saya oke banget gitu ya. Tapi jangan berpikir kalau sepatu ini tuh sepatu yang super cushion, high cushion, empuk gitu. Bukan. Karena ini konsepnya ada daily trainer, apalagi ini stability daily trainer. Nah, pada saat kalian landing ke tanah, itu kalian akan disambut dengan redaman yang ada di foamnya, CQT Quick-nya, tapi dia bisa memberikan respon yang cukup baik. Jadi pada saat kalian diredam, itu kalian pada saat ingin ngegas itu juga mampu banget CQT Quick-nya. Jadi bukan sekedar meredam aja, tapi biasanya kalau yang terlalu empuk itu nggak enak, nggak ngerespon lah ya. Pada saat kita naikin pace itu nggak ngerespon. Tapi kalau di sepatu ini masih ngerespon. Walaupun bukan speed session shoes, tapi dia memang karakter daily trainer itu kan harusnya bisa dipakai berbagai range pace gitu ya. Dan ini kalau pace tempo sih masih oke, dipakai easy pace oke, dipakai slow juga oke banget. Nah, CQT Quick-nya sendiri itu aja sebenarnya udah stabil banget. Jadi ngeresponnya oke, peredamannya oke, tapi dipakai ya lari itu sama sekali nggak ada perasaan yang kita goyang gitu loh. Saya heran juga,
racikan daripada CQT Quick-nya itu benar-benar bisa memberikan kestabilan yang maksimal. Meskipun bukan stabil paten yang saya pernah rasakan di Asics Gel Kayano yang benar-benar kita lari itu kayak kita di atas triplek. Walaupun nggak yang terasa keras tapi lurus banget gitu. Kalau ini enggak. Ini masih ada fleksibelnya dikit CQT Quick-nya itu. Cuman tetap dominasi utamanya tuh rasa stabilnya. Jadi setelah kita diredam langsung rata gitu rasanya ya. Jadi aman banget. Untuk lutut juga aman. Jadi lebih sendi-sendi itu nggak banyak potensi goyang kanan kiri gitu ya. Apalagi kalau untuk teman-teman yang cedera, bekas cedera atau yang running formnya masih berantakan, ya yang stabil-stabil kayak gini bakal aman banget. Selain itu, foam yang CQT Quick-nya yang ada di sepatu ini juga didukung dengan adanya plate TPU plate. Sebenarnya nggak tahu ya TPU plate atau enggak, tapi kalau feeling saya sih kayaknya TPU plate setelah saya pegang begini. Plate-nya ini bukan carbon plate yang memberikan energy return berlebih, bukan. Tapi lebih ke untuk menjaga kestabilan. Gila emang. Dari uppernya aja udah stabil, pakai heel clip, kemudian CQT Quick-nya ini juga stabil, dikasih lagi stability tambahan dari plate-nya itu sendiri. Nah, kalau feeling saya itu tuh nyambung ya, mulai dari atas ini sampai ke bawah plate-nya itu kayaknya jadi satu karena memang ini kelihatannya satu rangkaian gitu ya. Nah, ini sinkronisasinya dengan CQT Quick-nya itu saya rasa memberikan sensasi kestabilan yang ya saya pribadi belum pernah merasakan gitu ya. Stability-nya itu nggak yang, kalau orang yang butuh stability itu biasanya yang overpronation atau yang habis cedera atau yang ada kendala-kendala khusus lah. Tapi nggak terlalu seneng orang yang normal atau netral aja pakai itu tuh biasanya agak jarang gitu ya yang seneng. Tapi kalau sepatu ini saya rasa yang nggak punya kondisi khusus pun bakal seneng sama sepatu ini karena ya walaupun dia stabil, stability-nya mantap banget, tapi tetap memberikan kenyamanan yang benar-benar kalian inginkan gitu loh ya. Konfigurasi antara plate dan juga CQT Quick-nya yang foam-nya tadi itu benar-benar pas banget menurut saya untuk disebut sebagai stability daily trainer. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri ini rubbernya yang berwarna merah ya, dan dikasihnya itu hampir keseluruhan, ini hampir full cover lah. Ini tuh tebel banget juga dan kinerjanya sendiri setelah saya pakainya cuma di aspal kering aja dan itu bener-bener memuaskan menurut saya, nggak ada perasaan licin, belokan juga aman. Ya saya rasa kalau setebel ini juga bakal umurnya panjang banget walaupun saya nggak bisa ngejudge dari pemakaian pertama. Tapi ini ramah akan pelari pemula ya, karena biasanya pelari pemula itu boros di outsole-nya karena sering gesek. Nah, kalau misalnya kita sering gesek, kalau pakai sepatu ini kayaknya umurnya bakal nggak jadi masalah gitu ya. Panjang juga bakalan umurnya. Tapi gripnya sendiri ya memuaskan, tidak ada masalah sama sekali di pemakaian pertama. Ya sepanjang apa umurnya juga saya nggak bisa ngejudge ya, baru sekali pakai sih. Sekarang kita bahas tentang harganya nih. Untuk mendapatkan daily trainer dengan fitur yang sepaten ini gitu ya, kalian harganya cuma 800 ribuan, udah gila kan? Balik lagi, emang 361 Degrees ini nggak ngotak untuk masalah harga. Nggak wajar pokoknya. Ya gimana ya, bener-bener predikat perusak harga itu melekat banget dan makin lama makin melekat sih. Jadi kalau kalian lagi nyari sepatu daily trainer yang lebih ke stability, yang bisa dipakai untuk easy run, recovery run, bisa dipakai ya recovery run oke lah ya, bukan yang bagus banget, tapi easy run jelas, dipakai untuk tempo, long run masih oke banget karena stability-nya oke dan juga breathability-nya oke. Dan harganya 800 ribuan budgetnya, ya saya rasa kalian perlu banget mempertimbangkan sepatu ini. Mungkin itu tadi yang bisa saya bahas dari First Run Impression 361 Degrees Spire CQT 2.0 ini. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.